Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vira Mustika Indreswari, NIM 18043049. Pada kesempatan kali ini, saya membuat video webinar presentasi untuk menjawab pertanyaan di buku Balzan dan di buku Kelly. Saya langsung ke pertanyaan yang pertama di buku Balzan. Bagaimana jaringan berkontribusi pada kesenjangan digital? Kesenjangan digital merupakan kesenjangan antara mereka yang dapat memperoleh manfaat dari era digital dan mereka yang tidak. Jaringan telah berkontribusi pada kesenjangan digital dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta orang-orang yang memiliki akses akan internet. Oleh karena itu, network dapat menutup gap antara orang yang memiliki akses internet dan orang yang tidak dapat terkoneksi dengan internet. Pertanyaan yang kedua, apa itu konvergensi jaringan dan mengapa itu penting bagi bisnis? Konvergensi jaringan adalah koeksistensi yang efisien dari komunikasi telepon, video, dan data dalam satu jaringan. Konvergensi jaringan sangat penting bagi bisnis karena yang pertama dapat menurunkan biaya komunikasi untuk bisnis, yang kedua meningkatkan cara individu untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, dan yang ketiga banyak layanan perangkat tetapi masih dalam satu jaringan dan satu tagihan. Pertanyaan yang ketiga, apa keuntungan dari mobile business? Manfaat yang diperoleh dari mobile business antara lain, yang pertama dapat memperluas pemasaran atau market, yang kedua dapat terciptanya saluran pemasaran langsung. Pelanggan mudah untuk mendapatkan informasi terkait spesifikasi produk. Yang ketiga, mempermudah komunikasi dengan setiap pelanggan yang membutuhkan bantuan atau bertanya terkait produk. Yang keempat, menekan biaya telekomunikasi serta waktu transaksi dan penerimaan produk. Yang kelima, membuat kredibilitas usaha atau bisnis semakin meningkat dan akan mendapatkan perhatian lebih dari calon konsumen, sehingga dapat menarik banyak konsumen. Dan yang keenam, dapat membangun branding dari merek usaha yang dimiliki dengan fitur-fitur kreatif. Ketujuh, memberikan perbandingan harga bagi konsumen. Selanjutnya ke pertanyaan di buku Kelly. Untuk pertanyaan yang pertama, menurut Anda, apakah dompet seluler atau digital adalah ide yang bagus? Mengapa iya, mengapa tidak? Mobile or digital wallet merupakan aplikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi secara online, seperti pembayaran, belanja online, dan tiket penerbangan melalui smartphone, yang kegunaannya hampir sama dengan kartu kredit. Menurut saya, iya, mobile or digital wallet merupakan ide yang bagus karena mobile wallet memberikan cara yang nyaman untuk membayar barang dan jasa dengan smartphone. Mobile wallet dapat mengelola semua kartu kredit, kartu keanggotaan, dan kartu hadiah, serta memiliki risiko rendah dan dapat membantu mengurangi penipuan. Karena mobile wallet umumnya lebih sulit dicuri atau disalin daripada kartu fisik ataupun uang tunai. Pengguna dapat mengakses mobile wallet melalui beberapa aplikasi smartphone. Pada mobile wallet juga terdapat historis transaksi, sehingga memudahkan pelanggan mengatur anggaran. Banyak perusahaan seperti iOS dan Android menawarkan versi mobile wallet. Sebagian besar penerbit kartu kredit juga menawarkan versinya sendiri, sehingga memudahkan untuk menghubungkan kartu dan akun pengguna. Pertanyaan yang kedua, diskusikan bagaimana komputasi seluler dapat menyelesaikan beberapa masalah kesenjangan digital. Teknologi komputasi seluler memberikan energi dan memungkinkan pengguna mengakses internet kapan saja melalui perangkat seluler tanpa PC. Hal ini tidak hanya menguntungkan bagi bisnis, tetapi juga memberi peluang untuk menutup kesenjangan digital. Orang-orang dapat mengunduh video dan artikel ke ponsel, notebook, dan lain-lain, dan juga melatih orang-orang yang memiliki keterbatasan kemampuan dalam
dalam mengakses komputer atau internet menjadi lebih bisa. Selanjutnya untuk studi kasus di buku Kelly, pertanyaan yang pertama, describe the four major threats to the security of wireless network. Yang pertama ada rogue access point, titik akses yang tidak sah ke jaringan organisasi yang tidak dikelola oleh administrator jaringan organisasi, seperti orang yang melakukan peretasan terhadap perangkat seluler. Yang kedua ada war driving, adalah tindakan mencuri WLAN ketika jaringan dijalankan di sekitaran kota atau tempat tertentu. Contohnya seperti kita menyalakan hotspot seluler, maka orang lain dapat memperoleh internet gratis. Yang ketiga ada eavesdropping. Dalam sinyal komunikasi nirkabel disiarkan melalui gelombang radio. Orang yang tidak berwenang atau organisasi terdekat dapat dengan mudah mengambil pesan atau data organisasi. Orang yang tidak berwenang atau organisasi lain dapat mengakses panggilan, telepon organisasi, email, konferensi video, dan data rahasia lainnya. Dan yang keempat ada radio frekuensi jamming, yaitu seseorang atau perangkat yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja mengganggu transmisi jaringan nirkabel organisasi. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, which of the four threats is the most dangerous for a business? Which the most dangerous for an individual? Support your answer. Dari keempat ancaman yang sudah dijelaskan sebelumnya, menurut pendapat saya, yang paling berbahaya untuk bisnis itu ialah rogue access point. Karena rogue access point ini merusak keamanan jaringan perusahaan, dengan kemungkinan mengizinkan akses tak tertandingi atau akses yang tidak memiliki izin ke jaringan oleh pengguna atau klien manapun di area terdekat. Rogue access point ini juga dapat mengganggu jaringan di dalam perusahaan. Dan dari keempat ancaman di atas, yang paling berbahaya bagi individu menurut saya ialah eavesdropping atau penyadapan, yang dapat mengancam keamanan data dan informasi pribadi melalui jaringan komunikasi seperti telepon, video call, SMS, email, dan lainnya. Hacker akan mencuri data yang tidak teranskripsi dan dikirim melalui jaringan data dan digunakan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Sekian jawaban dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.